Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Lingkungan Bisnis Global. Adapun tim penyusunnya, yang pertama ada saya, Rita Kusuma Ardiasri, yang kedua ada Muhammad Abid Humam Abian, yang ketiga ada Sohihatul Latifah. Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Lingkungan Bisnis Global. Yang pertama ada definisi. Manajemen sumber daya manusia global adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Jenis-jenis SDM global. Yang pertama yaitu ekspatriat. Seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan, tetapi karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi setempat. Yang kedua ada warga dari tuan rumah, yaitu karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga dari negara di mana operasi itu ditempatkan, tetapi kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. Yang ketiga ada warga dari negara ketiga, yaitu seorang warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat negara ketiga. Globalisasi terkait dengan kecepatan. Pada era globalisasi abad ke-21, semua kerja dapat dilaksanakan bersamaan, dan internet adalah alat yang menjamin terwujudnya kecepatan itu. Hal demikian berarti perusahaan dengan model lama yang berorientasi proses harus berubah secara radikal. Tidak ada waktu yang cukup untuk musyawarah tentang siklus produksi hingga masalah turnover karyawan. Perusahaan terkait dengan manusia. Perusahaan dikelola dan diisi oleh manusia. Tanpa manusia, perusahaan tidak mungkin ada. Tentu saja tantangan, kesempatan, dan juga frustrasi dalam menciptakan dan mengelola perusahaan seringkali berasal dari masalah-masalah terkait manusia yang muncul di antara mereka. Adapun 7 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada keamanan kerja. 2, perekrutan selektif. 3, tim yang dikelola sendiri dan desentralisasi adalah elemen dasar dari desain organisasi. Yang keempat, kompensasi yang relatif tinggi bergantung pada kinerja organisasi. Yang kelima, pelatihan ekstensif. Yang keenam, mengurangi perbedaan status. Dan yang ketujuh, ada berbagi informasi. Ada 5 tingkatan dalam pengelolaan manusia. Yang pertama yaitu ada staffing. Staffing merupakan mendata kebutuhan pekerjaan di dalam organisasi, menentukan jumlah tenaga kerja beserta kemampuan dan keterampilan yang diperlukan sesuai dengan pekerjaan yang ada, merekrut, menyeleksi, dan mempromosikan kandidat yang qualified. Yang kedua ada retention. Retention yaitu memberi imbalan kepada karyawan berprestasi, memastikan hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pemimpin, memelihara keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga yaitu ada development. Development merupakan meningkatkan kompetensi karyawan atas pekerjaan mereka dengan cara memperbaiki knowledge, skill, dan ability mereka serta berbagai kemampuan yang lain yang butuh untuk dikembangkan. Yang keempat yaitu ada judgment, merupakan berusaha agar kebijakan manajemen sumber daya manusia bisa berjalan dengan baik, seperti penerapan kedisiplinan, pengaturan pembiayaan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu managing change, merupakan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengantisipasi dan merespons perubahan atau perkembangan yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan organisasi atau perusahaan, dan memampukan para pekerja untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Tampilan lingkungan persaingan bisnis. Secara sederhana, globalisasi bisnis merujuk pada pergerakan bebas modal, barang, jasa, ide, informasi, dan orang melintasi sekat-sekat nasional. Pasar di setiap negara telah menjadi ajang peperangan sengit. Pesaing domestik dan asing berkelahi untuk merebut mangsa pasar.
Implikasi globalisasi terhadap HRM atau Human Resource Management. Ketika setiap ekonomi berkembang menjadi global, daya saing negara yang paling penting adalah skills dan pembelajaran banyak dari pekerjanya. Teknologi terkini bergerak dari komputer di suatu negara, melewati jaringan satelit di udara, dan kembali turun ke komputer di negara lain. Semua dengan kecepatan dorong elektronik, tenaga kerja yang ahli terampil dalam mengerjakan hal-hal yang kompleks akan membuat perusahaan berdaya saing dan dapat menarik investasi asing. Dalam kenyataannya, terbentuk suatu siklus yang baik, yaitu pekerja yang terlatih dengan baik menarik perusahaan global yang menanamkan dan memberikan pekerja itu pekerjaan baik, dan pekerjaan baik sebaliknya, memberikan pelatih dan pengalaman tambahan bagi pekerja itu sendiri. Pengaruh kuat teknologi baru terhadap HRM. Bagian paling sentral menggunakan teknologi di dalam Human Resource Management adalah Human Resource Information System atau HRIS. Sebagai teknologi yang terintegrasi dengan aktivitas human resource, pengelolaan secara profesional terhadap sumber daya manusia merupakan perbaikan dalam hal merespon waktu dan efisiensi laporan informasi yang tersedia. Terkait dengan penggunaan teknologi informasi, yang terjadi adalah internet telah mengubah banyak hubungan antara konsumen dan produsen dalam nuansa yang tidak pernah dibayangkan. Internet telah memberikan power kepada konsumen, dan penggunaan web telah secara mendasar mengubah banyak harapan konsumen, baik itu menyangkut alat menyenangkan hidup, kecepatan, perbandingan harga, maupun pelayanan. Perubahan demografi dan meningginya keragaman budaya. Demografi adalah perubahan dalam suatu populasi dari waktu ke waktu. Sebagian besar waktu, tren demografi adalah hasil dari pergeseran konteks sosial, politik, dan ekonomi. Implikasi penting dari kecenderungan ini bagi para manajemen. Yang pertama, kurangnya asupan tenaga kerja berkualitas membuat pencarian untuk mendapatkan karyawan menjadi prioritas utama. Yang kedua, tugas-tugas mengelola perbedaan budaya di antara para pekerja meningkatkan motivasi dan usaha dari para pekerja yang banyak sekali variasinya. Kedua hal ini akan selalu menghadirkan tantangan berkelanjutan bagi manajemen. Perusahaan yang mencapai kemajuan adalah yang berhasil merangkul demografi baru ketimbang menentangnya. Respons perusahaan terhadap realitas persaingan baru. Merespon perubahan-perubahan ini, banyak perusahaan melakukan satu atau lebih dari hal-hal berikut. Mengembangkan bentuk baru dari perusahaan, restrukturisasi, atau termasuk dalam hal ukuran, mengadopsi prinsip-prinsip dari TQM, merekayasa ulang proses-proses kerja mereka, membangun fleksibilitas dalam hal jadwal dan aturan kerja. Dalam hal ini melakukan restrukturisasi bisa dalam bentuk menjual atau membeli pabrik atau merek dagang, atau memberhentikan karyawan. Dalam fleksibilitas, waktu adalah komoditas sangat berharga bagi seorang karyawan. Mereka menginginkan fleksibilitas dalam mengontrol waktu mereka, tentang di mana, kapan, dan bagaimana mereka kerja. Mereka butuh keseimbangan antara kerja dan waktu senggang. Fleksibilitas dalam hal penjadwalan adalah kunci bagi perusahaan untuk mendapatkan pekerja berkualitas dalam pasar lowongan kerja yang hangat atau panas. Perilaku pekerja dan strategi sumber daya manusia. Penerapan efektif strategi bisnis yang pertama yaitu innovation strategi. Menyeleksi dan mempromosikan orang-orang yang punya keterampilan yang tinggi, juga berinvestasi besar bagi pengembangan sumber daya manusia. Lalu mengembangkan produk dan jasa yang berbeda dengan pesaing. Yang kedua ada quality enhancement strategi, yaitu berfokus pada pelayanan jangka panjang, meningkatkan kerjasama, bersikap independen, berfokus pada tujuan organisasi, meningkatkan kualitas produk barang dan pelayanan, dan menyampaikannya sesuai dengan harapan pelanggan. Yang ketiga yaitu ada cost reduction strategi. Biaya paling sedikit atas produk dan pelayanan yang disampaikan, termasuk penggunaan jumlah karyawan, menurunkan level gaji, menggunakan pekerjaan part-time,
serta mengubah aturan kerja. Yang terakhir yaitu ada speed strategi. Menjadi inovator, produsen, distributor, dan penanggap tercepat atas umpan balik dari pelanggan. Menyeleksi dan mengangkat orang yang punya keterampilan tinggi yang memiliki komitmen pada speed management. Strategi sumber daya manusia. Yang pertama ada Fortress. Perusahaan menekankan pada kelangsungan hidup. Strategi retirement menitik beratkan pada retensi bakat utama. Yang kedua ada akademi. Perusahaan menekankan pada spesialisasi jabatan, cenderung merekrut fresh graduates. Kemudian diarahkan dan dibina menjadi spesialis pada pekerjaan tertentu. Pelatihan ekstensif diberikan pada para recruiters, biasanya di jalur karir yang jelas, biasanya direncanakan dengan saksama. Yang terakhir ada klub. Perusahaan melakukan loyalitas, komitmen, senioritas, dan pengalaman. Jika strategi perusahaan low producer berupaya meningkatkan koefisien dalam mengendalikan biaya, memelihara mutu, dan mengutamakan layanan pada pelanggan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.